Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridul Hikmatul Hayat dengan NIM V8424054. Pada video kali ini saya ingin menjelaskan langkah-langkah dalam mengerjakan visualisasi data dengan Microsoft Excel sebagai berikut. Yang pertama, visualisasi geospasial data. Yang kedua, visualisasi proportion data. Yang ketiga, visualisasi association data. Yang keempat, visualisasi amount data. Dan yang terakhir, visualisasi distribution data. Oke, mari kita memulai pembahasan yang pertama, yaitu visualisasi geospasial data. Visualisasi geospasial data. Oke, yang pertama, mari kita membuka filenya di Excel. Setelah itu, kita blok nama provinsi, dan kita blok total penjualan. Lalu kita pergi ke insert. Lalu kita pilih yang bar chart yang ini. Lalu kita pilih 2D column yang ini ya guys. Nah, beginilah tampilannya. Kita besarkan. Nah, di sini kita bisa mengubah pada bagian sini, bagian Y. Kita klik kanan, lalu kita pilih format axis. Di sini pada unit, pada major kita bisa ubah ke 400. Nah, akan berubah seperti ini tampilannya. Lalu pada bagian ini kita bisa ubah juga pada gap width-nya kita ubah ke 50. Nah, tampilannya akan berubah seperti ini ya. Lalu yang kedua kita akan menambahkan maps chart. Yang pertama caranya kita blok nama provinsi lagi, lalu kita blok total penjualan, lalu kita pergi ke insert, lalu kita pilih yang maps yang ini ya. Kita klik. Nah, akan seperti ini tampilannya. Lalu kita bisa besarkan. Nah, di sini kita bisa menambahkan data labelnya dengan cara kita klik petanya di sini. Nah, kita add data label yang ini. Nah, lalu kita juga bisa mengubah tampilan legendnya ya. Di sini kita klik chart design, lalu kita pilih add chart element, lalu kita pilih legend, lalu kita klik yang top. Nah, akan berubah seperti ini tampilannya, lalu kita bisa ubah chart title-nya menjadi pendapatan per provinsi. Kita juga bisa bold, kita blok dulu. Kita bisa bold di sini. Kita juga bisa bold title yang bar chartnya ini juga. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, oke, cukup sekian pembahasan visualisasi geospasial data. Kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu visualisasi proportion data. Visualisasi proportion data. Oke, yang pertama mari kita membuka Excel. Nah, di sini terlebih dahulu kita akan memvisualisasi data pada gender composition. Kita terlebih dahulu kita blok pada bagian proporsi pria dan proporsi wanita. Lalu kita pergi ke insert. Setelah itu kita pilih bar chart. Kita pilih yang cluster kolom.
Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini kita besarkan terlebih dahulu. Di sini kita bisa menambahkan pada bagian chart title-nya. Kita copy terlebih dahulu. Setelah itu kita juga bisa mengubah pada bagian kolom Y. Kita klik kanan lalu kita pilih format axis. Lalu pada bagian measure kita ubah ke 15. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu pada bagian bawah, pada kolom X, kita juga bisa tambahkan. Kita pilih select data, lalu kita pilih edit, lalu kita masukkan tahunnya. Lalu kita OK. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa ubah pada date axis, kita klik, lalu kita measure-nya kita ubah ke 4. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Nah, oke, yang kedua, di sini kita akan menambahkan chart yang kedua. Seperti biasa, kita blok terlebih dahulu datanya, lalu kita pergi ke insert. Setelah itu kita pilih bar chart lagi, kita pilih yang stack kolom, yang ini, lalu kita pindah ke bawah terlebih dahulu, lalu kita bisa besarkan datanya. Segini cukup, lalu kita bisa hapus yang tahunnya ya. Kita bisa delete. Nah, akan berubah seperti ini hasilnya. Lalu kita bisa ubah pada bagian kolom Y, kita klik kanan, lalu kita pilih format axis, lalu pada measure kita bisa ubah ke 0,25, karena ini persen. Nah, setelah itu kita juga bisa ubah pada kolom yang bawah atau kolom X, kita klik kanan, lalu kita pilih select data, lalu kita edit, lalu kita tambahkan lagi, pilih datanya. Kita klik OK. Oke. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita bisa ubah pada date axis-nya. Kita klik, lalu measure-nya kita ubah ke 4. Nah, hasilnya akan seperti ini ya. Lalu pada chart title-nya kita juga bisa ubah. Lalu pada bagian grafiknya juga kita bisa ubah juga. Kita pilih format data series. Lalu pada gap width kita ubah ke 0. Nah, setelah itu kita juga bisa memberi border. Kita pilih file and line, lalu kita pilih border, lalu color kita pilih yang putih. Nah, setelah itu yang ini juga bisa kita ubah. Kita pilih putih juga. Nah, akan seperti ini tampilan bar chartnya keduanya. Cukup sekian pembahasan saya pada bagian gender composition. Kita lanjutkan pada bagian health and status.
Oke, kita akan melanjutkan pada bagian health status. Seperti biasa, di sini kita blok semua datanya terlebih dahulu. Lalu kita pilih ke insert, lalu kita pilih yang insert line. Di sini kita pilih yang 2D area yang 100% stuck area. Nah, akan seperti ini hasilnya. Kita besarkan terlebih dahulu. Nah, di sini kita ubah title-nya terlebih dahulu. Setelah itu kita juga bisa mengubah pada bagian kolom Y atau pada samping. Kita pergi ke format axis, pada measure kita ubah ke 0,25. Setelah itu kita juga bisa mengubah pada bagian bawah atau kolom X. Kita pilih select data, lalu kita edit, lalu kita pilih Edge. Setelah itu kita oke, oke lagi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kita bisa ubah pada bagian dead axis, pada measure kita ubah ke 20. Nah, hasilnya akan terlihat lebih rapi. Setelah itu, di sini kita juga bisa menambahkan atau mengubah warnanya. Kita klik ini, lalu pada color kita ubah yang monokrom. Hasilnya akan seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan legend pada bagian samping dan bawah. Kita pergi ke add chart element, kita ke axis title, lalu kita pilih yang primary horizontal dan primary vertical. Di sini kita bisa ubah proportion. Lalu yang bawah kita juga bisa ubah edge. Nah, hasilnya akan seperti ini. Lalu kita juga bisa menambahkan chart yang kedua. Seperti biasa, kita blok datanya terlebih dahulu. Lalu kita pilih insert. Lalu kita pilih yang insert pie. Kita pilih yang ini. Nah, akan muncul datanya seperti ini tampilannya. Oke, cukup sekian pembahasan pada bagian health status. Kita lanjutkan pada pembahasan marital status. Oke, di sini mari kita lanjutkan pembahasan pada bagian marital status. Seperti biasa, kita blok terlebih dahulu datanya, kita pilih age dan never married. Lalu kita pilih juga all people survey atau kita blok juga. Lalu kita pergi ke insert, kita pilih insert line, lalu kita pergi ke 2D area, kita pilih yang ini. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu pada grafik, pada edge kita hapus, kita delete. Lalu pada grafik kita klik kanan, kita pilih select data, lalu pada all people survey kita pindahkan ke bagian atas agar terlihat seperti ini. Lalu pada chart title kita ubah juga.
seperti ini. Lalu kita juga bisa ubah warnanya. Kita pilih yang warna abu, lalu yang bawah kita juga bisa pilih warna biru. Nah, seperti ini. Lalu pada kolom X atau pada bagian bawah kita bisa ubah juga, kita pilih select data, lalu kita pilih edit, lalu kita blok pada bagian X. Kalau sudah kita klik OK lagi. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Lalu kita ubah lagi, kita format axis, kita pilih pada bagian date axis, kita ubah major ke 20. Nah, hasilnya akan lebih rapi ya. Lalu setelah itu pada bagian legend kita juga bisa tambahkan, kita pilih chart design, lalu add chart element, axis title, kita pilih primary horizontal, dan kita tambahkan lagi yang primary vertikal. Di sini bisa kita ubah ya, proportion. Lalu yang bawah, it's- nah oke, cukup sekian pembahasan saya pada visualisasi proportion data. Nah, untuk pada bagian merit, divorce, dan width, caranya sama, tetapi hanya beda pada bagian add data label. Jadi, cukup sekian pembahasan saya. Kita lanjutkan pembahasan ketiga, yaitu visualisasi association data. Visualisasi association data. Oke, yang pertama mari kita buka Excel. Setelah itu kita memulai dari scatter 1. Seperti biasa kita blok datanya terlebih dahulu. Kita blok pada bagian body mass dan head length. Lalu kita pergi ke insert. Kita pilih pada bagian insert scatter. Kita pilih yang ini. Setelah itu akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa mengubah pada bagian bawah atau pada bagian kolom X. Kita klik kanan, lalu kita ke format axis. Pada minimum kita ubah ke 55. Lalu pada maksimum sudah pas 85. Lalu kita bisa ubah lagi pada bagian number. Di sini bisa kita ubah decimal place-nya, kita ubah ke 0. Setelah itu pada bagian samping atau pada bagian kolom Y kita juga bisa ubah, kita pergi ke format axis, lalu ke number, lalu kita ubah 0. Nah, akan terlihat lebih rapi. Lalu pada title kita bisa ubah karena yang di bawah ini eh, body mass, kita bisa tambahkan. Jadi di sini X. Nah, oke, cukup sekian pembahasan pada bagian scatter 1. Kita lanjutkan pembahasan pada bagian scatter 2. Oke, kita lanjutkan pembahasan pada bagian scatter 2. Seperti biasa, kita pilih atau kita blok terlebih dahulu datanya. Di sini kita pilih pada bagian body mass dan head length.
Setelah itu kita pergi ke insert, lalu kita pilih ke insert scatter, kita pilih yang ini, scatter. Oke, akan seperti ini hasilnya. Jika sudah, kita ubah dulu title-nya karena di sini kita tadi juga blok pada data body mass. Kita ubah title-nya jadi seperti ini. Jika sudah, kita bisa ubah pada bagian atau pada kolom X atau pada kolom bawah yang ini. Kita klik kanan lalu pilih format axis. Pada minimum kita ubah ke 55. Klik OK, lalu maksimum sudah pas 85. Lalu kita bisa ubah lagi pada bagian number. Pada decimal place kita ubah ke angka 0. Klik OK. Lalu pada bagian atau pada kolom Y kita atau pada bagian samping ini kita juga bisa ubah. Kita pilih format axis lalu pergi ke number, ke decimal place kita ganti atau ubah ke angka 0. Jika sudah, akan seperti ini tampilannya atau hasilnya. Lalu pada grafik atau pada titik-titik ini kita juga bisa ubah. Kita klik kanan lalu kita pilih select data, lalu pada headlines kita bisa edit. Di sini kita bisa ubah namanya menjadi female. Lalu pada series X value bisa kita ubah, kita blok hanya pada bagian female. Lalu pada series Y value kita blok pada headlines pada bagian female saja. Setelah itu kita klik OK, lalu kita bisa tambahkan lagi, kita ketik male. Lalu pada series X value kita bisa blok data pada bagian body mass, tetapi hanya pada bagian male saja. Lalu kita klik OK, lalu series Y value kita blok pada data ini, pada data headlines, tetapi hanya pada male. Kita klik OK. Setelah itu kita klik OK. Nah, datanya akan muncul seperti ini. Oke, cukup sekian pembahasan pada scatter 2. Kita lanjutkan pada bagian bubble. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan ke bagian bubble. Seperti biasa, kita blok terlebih dahulu datanya. Di sini kita pilih pada bagian body mass dan head length. Lalu kita pergi ke insert, kita pilih insert scatter, kita pilih yang bubble yang ini. Oke, di sini kita bisa ubah pada bagian kolom X atau pada bagian bawah. Kita pilih format axis, lalu minimum kita ubah ke angka 55. Lalu pada bagian number kita bisa ubah ke angka 0. Lalu pada bagian samping atau pada bagian kolom ini juga bisa kita ubah. Pada decimal place kita ubah ke angka 0. Nah, jika sudah akan tampilannya akan seperti ini. Lalu di sini kita bisa beri border ya. Kita pilih format data series, kita pergi ke file and kita pilih border. Di sini kita pilih yang warna putih. Oke, lalu di sini kita bisa ubah datanya. Kita klik pada grafik, lalu kita select data, kita edit. Di sini kita ubah ke female. Lalu series X value-nya kita pilih pada bagian body mass, tetapi hanya pada bagian female. Lalu pada bagian series Y value-nya
sama headline-nya kita ubah pada bagian female, lalu kita klik OK. Jika sudah seperti ini, kita bisa kecilkan datanya mungkin. Nah, di sini kita bisa ubah size bubble-nya menjadi mungkin 60 cukup. Oke, lalu di sini kan hanya female. Nah, kita duplikat chartnya saja. Kita lalu kita paste di sampingnya. Nah, di sini kita ubah title-nya menjadi email. Lalu kita di sini bisa select data, lalu edit menjadi email. Pada bagian series X value-nya kita ubah menjadi, kita copy datanya pada bagian body mass, lalu pada series Y value-nya kita copy pada head length-nya. Lalu kita klik OK. Nah, setelah itu akan muncul hasilnya seperti ini. Kita bisa ubah warnanya juga di sini. Kita pilih fill, lalu kita mungkin warna pink dan di sini bisa warna biru. Oke, cukup sekian pembahasan visualisasi association data. Kita lanjutkan pada pembahasan visualisasi amount data. Visualisasi amount data. Oke, mari kita membuka Excel. Yang pertama, kita akan membahas pada bagian bar. Seperti biasa, kita blok terlebih dahulu datanya. Setelah itu kita pergi ke insert, lalu kita pergi ke insert kolom yang ini atau bar chart. Kita pilih yang 2D column, kolom yang ini. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa ubah pada bagian weekend gross. Kita blok datanya. Lalu kita pergi ke home. Kita pergi ke bagian ini. Sini number format. Kita pilih more number format. Setelah itu kita pilih custom. Lalu kita hapus ininya. Atau kita ganti dengan ini. Kode ini. Petik, dolar, petik, pagar, titik, pagar, 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 titik, titik. Setelah itu kita klik OK. Nah, hasilnya akan seperti ini. Bisa kita lihat datanya menjadi rapi ya. Lalu kita bisa ubah juga bar chartnya menjadi seperti yang 2D bar yang ini. Nah, seperti ini. Oke, sekian pembahasan pada bagian bar. Selanjutnya kita akan membahas pada bagian grup and stack bar. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan pada bagian grup and stack bar. Seperti biasa, kita blok datanya terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke insert, lalu kita pilih bar chart, lalu kita pilih yang cluster kolom yang ini. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa ubah pada bagian grafiknya ini, kita bisa ubah. Di sini kita klik saja klik kanan, lalu format data series. Lalu
series overlapnya kita ubah ke nol. Nah, hasilnya akan seperti ini. Setelah itu kita juga bisa ubah pada bagian warnanya. Kita klik color, lalu kita pilih monochrome. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, cukup sekian pembahasan pada bagian group and stack bar. Kita lanjutkan pembahasan pada bagian scatter dot. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan pada bagian scatter dot. Seperti biasa, kita blok datanya terlebih dahulu. Setelah itu kita pergi ke insert, lalu kita pilih bar chart, lalu kita pilih yang 2D bar, yang cluster bar yang ini. Oke, akan muncul hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari life expectancy ya guys. Nah, lalu bisa kita lihat di bawah ini, pada bagian ini adalah bagian persebaran. Untuk membuat bagian ini kita juga memerlukan bagian rank ini dan Y bantuan yang ini. Bisa kita lihat pada kolom Y atau kolom samping ini adalah negara, bagian negara, lalu pada kolom X ini adalah titik koordinat. Oke, cukup sekian pembahasan scatter dot. Kita akan lanjutkan pada pembahasan heat map. Oke, mari kita lanjutkan pembahasan pada pembahasan yang terakhir yaitu pada bagian heat map. Seperti biasa, yang pertama kita blok dahulu datanya. Setelah itu kita pergi ke home, lalu kita pergi ke conditional format yang ini, kita klik, lalu kita ke color scale, kita pilih yang ini. Nah, setelah itu kita bisa ubah lagi warnanya, kita pilih conditional format, lalu kita pilih manage rules, kita klik, lalu kita edit rules. Nah, di sini yang pertama kita ubah warnanya menjadi hitam, lalu yang kedua menjadi kuning, dan yang terakhir menjadi putih. Terus kita klik OK. Nah, jika ingin menghilangkan angkanya, kita bisa klik Home, lalu kita pilih yang number format, kita pilih more number format, kita pilih custom, lalu kita ketik titik koma. Setelah itu kita OK. Nah, akan hilang angkanya. Lalu jika kita ingin menghapus tabelnya, kita cukup blok semua datanya. Setelah itu kita pergi ke home, lalu kita pilih yang border yang ini. Kita pilih yang no border. Oke, akan muncul hasilnya seperti ini. Oke, jadi sekian pembahasan dari visualisasi amount data. Kita lanjutkan pembahasan yang terakhir yaitu visualisasi distribution data. Visualisasi distribution data. Oke, yang pertama mari kita membuka Excel. Setelah itu seperti biasa kita blok datanya. Lalu kita pergi ke insert, lalu kita pilih pivot table. Nah, di sini kita pilih yang new worksheet yang ini, lalu kita klik OK. Nah, akan muncul tampilannya seperti ini. Di sini kita bisa drag pada bagian edge, kita drag ke bagian row. Lalu kita drag lagi ke bagian value. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini. Di sini kita bisa pilih bar chart yang cluster kolom yang ini. Nah, di sini kita bisa ubah row labelnya. Kita klik kanan pada datanya, kita pilih grup. Nah, di sini misal contoh kita ubah ke 5.
akan berubah datanya seperti ini. Agar lebih rapi, kita bisa ubah ke 10 saja. Nah, seperti ini. Lalu kita juga bisa ubah pada bagian grafiknya. Kita klik kanan, lalu kita pilih format data series. Lalu pada series overlapnya kita ubah menjadi 0. Lalu pada bagian gap width-nya kita ubah menjadi 100 saja. Nah, akan muncul hasilnya seperti ini, terlihat lebih rapi. Kemudian kita ke master data lagi, kita blok datanya lagi, lalu kita ke insert, lalu kita ke pivot table, lalu di sini kita seperti tadi pilih new worksheet, lalu kita klik OK. Nah, di sini kita bisa drag pada bagian edge ke bagian row, lalu gender kita drag pada bagian kolom, lalu kita drag lagi gender ke bagian value. Nah, akan muncul datanya seperti ini. Di sini kita bisa memakai bar chart yang cocok itu yang stack kolom yang ini atau yang stack bar yang ini. Oke, cukup sekian pembahasan langkah-langkah dalam mengerjakan visualisasi data dengan Microsoft Excel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.